terpercaya. Halo, selamat pagi ya saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar memasuki babak baru. Mulai 25 September tahapan kampanye mulai dilaksanakan setelah mendapatkan nomor urut. Pasangan calon wali kota kini mulai fokus sosialisasi diri dan program di masa kampanye ini. Lantas seperti apa sebenarnya strategi kampanye yang baik dan perlu diterapkan oleh paslon wali kota dan timnya untuk menarik simpati warga Makassar? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kami. Sudah hadir di studio Kompas TV Makassar, Firdaus Muhammad, pengamat komunikasi politik dan juga akademisi. Selamat pagi Pak Firdaus. Ya, selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat ya Pak Firdaus. Kita sudah masuk babak baru dalam Pilwakot Kota Makassar. Per 25 September sudah masuk masa kampanye, di mana 4 calon wali kota dan wakil wali kota Makassar ini sudah mulai aktif di lapangan juga ya Pak ya, untuk mensosialisasikan dirinya sebagai calon wali kota. Kita juga ingin menginformasikan juga untuk pemirsa di rumah, kalau hasil penetapan nomor urut dari KPU Kota Makassar, yaitu nomor 1 adalah Munafri Alia Mustika, kemudian nomor urut 2 Andi Seto, Reski Mulfiati, kemudian nomor urut 3 adalah Indira dan juga Ilham Fauzi, dan nomor urut 4 adalah Amri Arsyid dan Rahman Bando. Ada 4 paslon di Pilwakot. Anda melihat Pak Firdaus, apakah angka-angka yang kemudian didapat oleh masing-masing paslon ini, angkanya 1 sampai 4, angka-angka ini apakah memang cukup berpengaruh dan menguntungkankah di masa kampanye ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi setelah penetapan nomor urut, lalu kemudian para paslon ini mendapatkan nomor urut, pasti mereka menganggapnya itu sebagai nomor atau angka keberuntungan. Sekalipun sebenarnya bisa saja kalau memilih, mungkin ada memilih nomor 1 atau 2, nomor 3 atau nomor 4 gitu. Tetapi ini karena ada prosesi untuk penetapan, maka nomor apapun yang didapatkan itu menjadi angka keberuntungan buat mereka. Itu bisa dibahasakan seperti itu. Tetapi nomor urut itu lebih pada bagaimana sebagai penanda terhadap pasangan itu. Jadi nanti di masyarakat Anda pilih nomor berapa, nomor 1 kah, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Jadi nomor ini menjadi diferensiasi antara satu kandidat dengan yang lain. Dan ini juga memang menjadi penentu juga, karena nanti akan ditetapkan pemenang itu nomor urut berapa. Lebih simpel masyarakat memahami itu. Tetapi sebenarnya menjadi pemenang itu tidak semata-mata karena nomor urut, sekalipun nomor urut itu menjadi penanda yang sangat penting. Iya, jadi kesimpulannya adalah angka yang didapatkan oleh masing-masing paslon menjadi ini keberuntungan buat mereka. Keberuntungan buat mereka. Jadi yang paling penting juga adalah bagaimana kemudian strategi kampanye dari masing-masing paslon lagi ya Pak ya. Nah, justru itu poinnya, bagaimana strategi kampanye diterapkan oleh masing-masing kandidat, termasuk di dalamnya mensosialisasikan nomor urut itu. Tetapi lebih penting lagi adalah strategi-strategi yang mereka bangun gitu. Nah, kalau bicara soal strategi politik ya, itu terutama kampanyenya dalam memasuki masa kampanye versi KPU. Nah, kan sebenarnya semua kandidat ini sudah lama sosialisasi, sudah lama berkampanye, mulai secara pribadi-pribadi gitu, kemudian dia berpasangan, lalu kemudian penentuan nomor urut, sampai memasuki tahap kampanye oleh KPU, yang ditetapkan oleh KPU. Pertama sekali memang adalah bagaimana membangun popularitas, ya. Karena dari popularitas itu orang nanti akan dikenal. Nah, sekarang berpasangan, bagaimana membangun branding ya, dari pasangan ini supaya dikenal oleh masyarakat. Itu poin paling penting. Jadi bagaimana dia dikenal oleh masyarakat?
Nah, lalu setelah tahapan berikutnya sudah dikenal masyarakat, itu nanti akan mengarah kepada potensi elektoral, tingkat keterpilihan. Jadi orang memilih pasti karena kenal. Betul. Ya itu. Jadi setelah dia mengenal kandidatnya, kemudian dia pilih. Apa alasan orang memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Itu harus ada reasoning. Nah, alasan ini terbangun dari upaya yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Nah, setelah membangun popularitas, mereka sudah dikenal oleh masyarakat. Lalu kemudian bagaimana cara mengenalkan diri yang lebih efektif supaya nanti masyarakat memilihnya? Tentu adalah harus ada mulai dari nomor urut tadi, lalu kemudian ada tagline. Tagline apa yang dibangun? Yang kemudian tagline itu sebagai pemantik untuk masyarakat ada daya tarik, ingin tahu. Dan setelah itu nanti ada isu atau program-programnya. Nah, justru program inilah yang nanti menjadi tolak ukur masyarakat. Nah, nanti masyarakat akan melihat kalau ini yang terpilih apa pengaruhnya buat saya sebagai pebisnis, saya sebagai pekerja, saya sebagai aparatur, apapun itu. Nah, itu kemudian nanti orang mengidentifikasi, wah saya cocok dengan ini, program ini, gitu. Dan ditambah lagi trust masyarakat bahwa program Anda itu realistis dan Anda bisa mewujudkannya. Karena kalau kita juga membuat program lalu kemudian tidak punya basic, orang juga tidak pernah melihat bahwa kita punya pengalaman di aspek itu, kemudian kita mengkampanyekan bahwa saya akan melakukan ini, sementara orang belum pernah melihat track record kita, apakah pernah melakukan itu atau mampu atau tidak. Nah, jadi berbagai aspek inilah kemudian nanti mempengaruhi orang untuk memilih kita, gitu. Jadi mulai dari personal brandingnya, bentuk program kerjanya, tagline-nya, itu menjadi satu bagian yang sangat penting. Baik, secara personal branding mungkin beberapa waktu terakhir juga kita sudah lihat masing-masing paslon ini sudah ada di baik itu sosial media maupun juga di sudut-sudut kota Makassar, foto-fotonya sudah bertebaran dengan tagline mereka masing-masing. Anda melihat dari 4 paslon ini, Pak, apakah memang dengan durasi waktu kampanye yang bisa dibilang hanya 2 bulan saja, kemudian hingga 27 September, apakah memang sudah cukup waktunya kah untuk menggunakan strategi mereka masing-masing untuk mendapatkan suara yang banyak di Makassar? Cukup tidak cukup, disitulah teruji bagaimana mereka mengatur strategi dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi ini kan perlakuan yang sama gitu. Jadi siapa yang bisa memaksimalkan durasi waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU untuk masa kampanye itu adalah dialah yang bisa menguasai opini publik yang lalu kemudian mencari dan mencuri perhatian dari masyarakat. Nah, untuk menjangkau Makassar yang begitu luas dan sangat multikultural, lalu kemudian masyarakat dengan berbagai latar belakang aktivitas masyarakat, ada yang pendatang, ada yang pekerja bermacam-macam. Jadi Makassar ini kota yang sangat dinamis. Maka pemimpin yang akan memimpin Makassar itu harus melakukan mapping, harus mengidentifikasi Makassar ini seperti apa. Jadi harus ada pembagian-pembagian. Keliru kalau mengelola Makassar ini hanya satu konsep, bahwa saya akan melakukan seperti ini, tapi diberlakukan untuk satu kota Makassar. Itu harus segmentasinya harus berbeda ya. Harus dipetakan. Ternyata Makassar bagian utara seperti ini, yang kemudian bagian pesisir pantai seperti ini, yang kompleks-kompleks perumahan seperti ini, yang bagian niaga perdagangan seperti ini, di mana ada penjual kaki lima gitu. Itu semua harus diidentifikasi sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk bisa diterima gagasan-gagasan atau programnya itu, diantaranya melalui media. Nah, selain media
ya elektronik seperti kita di televisi sini, lalu kemudian masih ada koran, ada radio, lalu kemudian juga sekarang eranya di era digital dan era media sosial. Sekarang ini justru penggunaan media sosial yang sangat efektif. Apalagi sasaran media sosialnya tentu saja seorang anak muda ya Pak Firdaus. Sebenarnya bukan lagi hanya anak muda, semua segmen sudah terjangkau di media sosial, sekalipun memang yang dominan adalah pemilih pemula. ya. Baik, kita akan bahas lebih jauh bagaimana kemudian strategi para paslon wali kota Makassar untuk bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya hingga kemudian puncaknya di 27 November 2024. Kita akan lanjutkan saudara usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama Bapak Firdaus Muhammad, pengamat komunikasi politik dan akademisi. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih Pak beberapa strategi yang digunakan oleh paslon dalam Pilwakot ini. Salah satunya adalah tadi media, kemudian media online, dan salah satu yang juga ikut tren selama beberapa periode terakhir adalah belusukan di tempat-tempat tertentu seperti di pasar dan juga belusukan di area-area pemukiman warga langsung. Anda melihat apakah gaya belusukan ini pun juga bisa cukup besar memberikan pengaruh terhadap elektabilitas mereka, Pak? Ya, model belusukan bertemu langsung dengan warga itu efektif, hanya saja melelahkan. Ya, jadi strategi ini tetap efektif digunakan. Ya, turun ke masyarakat, karena itu kan ditunggu masyarakat di pasar-pasar. Tetapi kehadirannya tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi turun belusukan, kalau istilah yang banyak digunakan, turun ke masyarakat, misalnya beli ikan, itu, lalu kemudian beli sayur, kemudian berinteraksi dengan warga. Itu serangan darat, ya, bertemu langsung dengan warga, itu efektif. Tetapi Makassar ini luas, jumlah penduduknya banyak dan sibuk. Tidak banyak orang yang siap untuk diganggu, didatangi. Ya. Tetapi penting untuk mendatangi warga, karena kehadiran warga, kehadiran kandidat di tengah warga itu sangat besar pengaruhnya. Tetapi apakah ini bisa dijangkau oleh kandidat? Terbatas tentunya. Nah, karenanya ini tetap harus masif dilakukan di beberapa titik. Dan cara turun di masyarakat juga harus di mapping. Lagi-lagi mapping itu sangat penting untuk melihat di mana basis utamanya.
Jangan sampai menghabiskan energi yang mana masyarakat sebenarnya tidak menunggu kehadirannya. Betul. Nah, jadi misalnya basisnya di mana? Ya, di situ diperkuat supaya mendapat respon dari masyarakat. Tetapi bukan berarti ada daerah yang dihindari, tetap harus hadir di semua lini, tetapi itu tetap skala prioritas. Nah, selain serangan darat, anggaplah bahasanya begitu, strateginya bagaimana bertemu langsung dengan warga, yang lebih efektif lagi itu tentu adalah serangan udara, dalam hal ini media sosial. Nah, di media sosial ini harus benar-benar dimainkan oleh kandidat, karena media sosial sekarang di era kampanye politik, era digital, itu harus dimaksimalkan dan harus siap dengan strategi-strategi yang jitu. Karena apa? Apa yang kandidat share itu kemudian ada ruang untuk masyarakat berkomentar. Nah, kita tahu di media sosial seringkali netizen yang maha benar gitu, kadang-kadang ngomong serefleks gitu, spontanitas. Kadang-kadang ada mungkin isinya memuji, ada yang mendiskreditkan, ada yang mengkritisi, ada yang memberi masukan. Nah, itu harus dilihat, di tracking bagaimana respon masyarakat dengan berita-berita yang disajikan di media sosial. Nah, harus dipertemukan antara media sosial dengan apa yang terjadi di lapangan tadi. Jadi di media sosial itu yang terpenting adalah konten. Nah, ketika di media sosial di-share berbagai akun, link yang digunakan, lalu kemudian dengan berjejaring seperti itu, kemudian diisilah konten. Yang kemudian tadi di framing bagaimana ketika dia sedang membeli, bagaimana ketika dia sedang membayar, bagaimana dia ketika memeluk penjual. Itu kemudian yang di framing untuk di publish di akun-akun media sosial terkait dengan aktivitas yang dilakukan. Jadi bisa saja hanya mengunjungi 1 atau 2 pasar, 3 titik misalnya, atau sampai 5 titik. Tetapi beritanya itu variatif dan di medianya yang kreatif itu bisa kemudian membangun pencitraannya bahwa sang kandidat ini memang turun ke masyarakat dan respon masyarakat sangat baik. Dan kadang-kala kalau dari strategi politik itu harus diciptakan. Bagaimana ketika turun, lalu kemudian di situ sudah ada tim yang mengatur dari mana posisi mengambil gambar. Sekalipun natural itu lebih bagus, spontanitas, tetapi itu kadang-kala hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Tetapi kalau terlalu direkayasa, kadang-kala juga justru terbaca dan itu menjadi bumerang. Ketika ternyata ini rekayasa saja ya, antara penjual pembelinya itu. Jadi politik itu intinya adalah adu strategi dalam kampanye, apalagi nembak kandidat. Tentu dengan beragam strategi atau cara yang mereka lakukan. Baik, jadi memang para kandidat ini memang harusnya memang hanya terfokus pada pemilih pemula dan suara milenial kah Pak? Atau memang suara-suara tertentu yang memang sudah cukup usia atau lanjut usia tidak perlu lagi untuk diperhitungkan? Menurut Anda seperti apa? Justru karena justru mereka harus mendapatkan suara sebanyak mungkin. Dengan tetap bahasa saya itu tadi mapping, harus ada klasifikasi. Kalau pemilih masyarakat itu bisa diidentifikasi baik dari wilayahnya, usianya, di mana misalnya masyarakat ini cocok dengan isu seperti ini. Jadi jangan ada bagian yang terlalu diprioritaskan dan mengabaikan yang lain. Meskipun makanya politik itu harus berbasis survei. Jadi tetap harus ada pendekatan saintifik. Ketika melakukan mapping itu harus berdasarkan pada survei. Nah, milenial butuhnya apa? Kalau masyarakat penjual misalnya, pedagang yang jasa itu butuhnya apa? Pemilih, anggaplah kalau misalnya ada pemilih dewasa, pemilih yang masih pemula, itu harus ada klasifikasinya dan ada strategi masing-masing. Jadi harus semua terjangkau. Jangan membranding diri hanya untuk milenial. Sekalipun milenial itu sangat strategis ya, tetapi kalau hanya membranding untuk milenial, nanti ada kelompok masyarakat yang merasa bukan menjadi bagian dari situ.
tetapi harus menjangkau secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dan kemudian selain media sosial juga, kampanye akbar juga menjadi momentum yang begitu dipersiapkan bagi masing-masing kandidat. Nah, yang sudah menjadi yang membudaya juga dalam proses pilkada adalah kehadiran artis-artis, influencer dalam proses kampanye akbar ini. Apakah Anda menilai, Pak, kehadiran influencer dan artis-artis nasional dalam kampanye akbar cukup powerful juga kah untuk proses kampanye ini, atau seperti apa Anda melihatnya? Itu tetap dibutuhkan karena ada segmen yang sesuai dengan itu. Tetapi itu tidak menjadi jualan utama, tetapi tetap dibutuhkan. Dan polanya seperti apa? Jadi kampanyenya mungkin hanya 15 menit orasi, lalu kemudian ada bagi-bagi hadiahnya, lalu kemudian ada, dan kadangkala juga ini menjadi ajang untuk unjuk kekuatan. Ya. Meskipun sebenarnya kadang-kadang kampanye yang satu yang hadir itu juga gitu, kampanye nomor 2 itu juga yang hadir gitu kan. Misalnya kalau gerak jalan santai, kok pesertanya ini sampai 1000, yang satunya bikin 1000 lagi. Sebenarnya yang 1000 datang kemarin, lebih dari separuhnya itu juga yang datang karena masyarakat hanya terlibat pada event itu. Ya, jadi tidak bisa diklaim bahwa semua yang hadir itu adalah orang dari bagian dia. Dan harus juga diwaspadai ketika membuat sebuah event, itu harus tetap hati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang insiden-insiden yang tidak diharapkan. Karena boleh jadi dalam kerumunan itu ada lawan politik yang masuk di dalam. Atau justru karena memang netizen yang live, misalnya membuat video dan sesuatu yang apa yang divisualisasikan, yang ditampakkan itu ternyata sesuatu yang tidak layak untuk ditonton, apalagi dengan politik. Sedikit saja melakukan kesalahan itu bisa menjadi sesuatu yang di-framing menjadi sesuatu yang besar dan dampaknya bisa negatif. Nah, karenanya membuat event-event seperti itu juga harus dikemas serapi mungkin. Tetapi itu tetap dibutuhkan untuk menarik perhatian masyarakat. Karena kalau tidak ada event-event seperti itu, juga orang merasa kapan kita berkumpulnya, kapan unjuk kekuatan. Tetapi sekali lagi harus berhati-hati karena sekarang kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya misalnya di media. Itu bisa ada dari lawan-lawan politik menyusup mencari hal-hal yang salah, yang kemudian itu dipublish, apalagi di media sosial sekarang. Jadi ada aspek keberuntungan di situ, tetapi juga usahanya pun juga harus lebih maksimal ya, apalagi ini ada 4 paslon yang sama-sama akan berjuang untuk Pilwakot Kota Makassar. Kami harus jeda terlebih dahulu, saudara. Kita akan melanjutkan usai jeda berikut ini. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Sulsel dalam menakar strategi kampanye masing-masing paslon Pilwakot Kota Makassar bersama dengan Bapak Firdaus Muhammad. Pak Firdaus, di segmen ini kita juga ingin menyoroti bagaimana kemudian strategi yang harusnya dilakukan oleh masing-masing paslon Pilwakot Makassar untuk bisa mendapatkan suara dari swing voters. Karena bisa dibilang swing voters ini mungkin belum menetapkan pilihannya, masih ingin melihat sejauh mana para kandidat ini melakukan kampanye mereka. Ada juga bahkan yang ingin menunggu sampai debat publik juga Bapak untuk menilai ini sebenarnya saya sukanya yang mana, apa yang ditawarkan oleh masing-masing paslon. Anda menilai soal swing voters ini seperti apa, Pak? Nah, menarik ini kalau bicara Makassar. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman politik yang terjadi di Makassar itu cukup variatif, beragam, dan menarik. Soal misalnya kandidat, biasa kandidatnya hanya 2 pasang, kandidatnya lebih banyak, kandidatnya lawan kotak kosong. Itu sudah pernah dialami Makassar dan ada pengalaman kotak kosong menang. Nah, itu. Dan masyarakat juga diingatkan bahwa memang harus berhati-hati dalam memilih pemimpin dan mempengaruhi dinamika politik karena ini mempengaruhi jalannya pembangunan. Nah, Makassar itu di mana-mana orang bicara politik, tetapi ya tingkat partisipasi dengan beragam tadi, apakah kandidatnya banyak, melawan kotak kosong, tingkat partisipasi di Makassar itu kalau nggak salah nggak pernah sampai 60%. 40% itu kemana? Gitu. Jadi 60%, anggaplah seperti itu, meskipun tidak tercapai, 60% yang berpartisipasi. Dan itu apakah kandidatnya kotak kosong, kandidat lawan kotak kosong, 2 kandidat saja atau banyak kandidat, partisipasi tidak jauh dari situ. Nah, artinya ada ruang yang sebutlah 40% itu adalah swing voters. Yakni orang yang sudah terdata oleh KPU untuk memilih, tapi kenapa tidak datang memilih? Gitu. Kenapa masyarakat Makassar itu cenderung apatis di hari H untuk tidak memilih? Terutama swing voters yang lebih condong kepada golput. Nah, inilah yang harus menjadi strategi dari para kandidat. Karena kalau KPU itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Makanya KPU itu kalau misalnya menyiapkan sampai menarget sampai 70%, itu bisa nggak tercapai. Nah, sekarang ini kandidat harus membaca fenomena itu, kemana suara 40% itu yang tadinya swing voter selalu condong kepada golput. Nah, bagaimana potensi? 40% itu banyak sekali kalau kita bisa menggait. Kita harus cari tahu kenapa masyarakat ini tidak memilih. Padahal dia terdaftar, sudah dapat undangan. Tetapi untuk datang di TPS mereka enggan. Apa penyebabnya? Akar masalahnya pun juga harus diidentifikasi. Dan kalau ada kandidat yang bisa mencuri hati, perhatian dari potensi yang swing voters, masa mengambang ini, yang belum menentukan pilihan, lalu kemudian wait and see sampai hari H, dan tidak ke TPS. Ya, sampai detik-detik akhir, lalu kemudian TPS ditutup dan tidak dengan bangga mengatakan jari-jari jemarinya bersih. Itu saya kira yang harus dikelola oleh para politisi. Bagaimana menurunkan angka swing voters, menggait swing voters itu menjadi pemilihnya dan mengurangi angka golput di Kota Makassar. Baik, saya juga ingin minta Pak Firdaus bisa dikasihkan himbauan juga untuk pemirsa di rumah yang masih swing voters, masih belum bisa menentukan pilihannya. Idealnya sebenarnya Pak untuk menggunakan hak suaranya untuk Pilwakot Makassar ini harus memilih pemimpin yang seperti apa? Nah, ini kan tidak terlepas juga dari perilaku elit politik. Nah, masyarakat dapat apa sih dengan kehadiran para politisi ini? Politisi-politisi yang bicara itu sejauh mana komitmennya untuk bisa mewujudkan apa yang dijanjikan. Jadi lebih kepada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan begini,
satu hal juga memang harus disampaikan ke masyarakat bahwa manakala Anda tidak berpartisipasi sehingga kotak kosong menang, lihat akibatnya, PJ ke PJ gitu kan. Lalu kemudian pembangunan seperti apa? Tertunda terutama pada masa transisi itu. Sementara pemerintah tidak boleh mengalami kekosongan, maka kita berganti dari PJ. Gitu. Di pemerintahan provinsi juga kita sudah berganti. Setelah Dek Sudarman Sulaiman 2 PJ gitu. Dan konsepnya berbeda-beda antara satu PJ dengan PJ yang lain. Nah, jadi masyarakat juga diharapkan untuk memberi perhatian, kesadaran sebagai warga negara untuk berpartisipasi. Kalau tidak suka nomor ini, pilih nomor yang itu. Tetap harus ada pilihan. Jadi saya kira sekarang tidak ada alasan masyarakat untuk tidak memilih. Nah, ini himbauan kita kepada masyarakat supaya bisa berpartisipasi. Dan yang saya garis bawahi, kita ingin mengajak lah ya masyarakat untuk pandai-pandai berterima kasih. Dan pengertian bahwa misalnya Pak Dhani Pomanto, sebelumnya Pak Ilham Arief Sirajuddin, lalu kemudian Pak Dhani Pomanto, termasuk juga PJ diantaranya. Itu apa yang sudah dilakukan dan kita sudah merasakan hasil pembangunan gitu. Apa yang dilakukan Pak Dhani Pomanto, apa yang dilakukan Pak Ilham sebelumnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat kita harapkan itu berterima kasih, merasa bahwa pemerintah sudah sebenarnya bekerja dan hasilnya sudah dinikmati oleh masyarakat. Nah, masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi supaya pemimpin yang nanti terpilih itu bisa membangun lagi. Makanya pilih yang menurut Anda bisa membawa Makassar ini lebih berkembang gitu dalam berbagai aspek. Jadi pada intinya adalah tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilih Anda di bulan November nanti, saudara. Dan tentu saja sudah ada banyak pilihan. Kita akan ikuti bersama, kita akan lihat bersama bagaimana kemudian strategi dan juga kampanye dari masing-masing paslon. Terima kasih banyak Pak Firdaus sudah berbagi banyak hal bersama kami. Kita ikuti bersama, saudara, jalannya nanti Pilwakot Makassar. Sekali lagi, mari sama-sama kita gunakan hak pilih kita 27 November di TPS masing-masing. Terima kasih, saudara, sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa pamit. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.